Perkenalkan, nama saya Endi Hoir dengan nomor pokok mahasiswa 202021150138. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah akhlak dan etika. Yang pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak adalah aspek yang menentukan seberapa beriman seorang muslim pada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dapat mencerminkan perilaku dan isi hati seseorang apabila baik atau buruk. Akhlak juga merupakan karakter yang pemberian atau sesuatu yang dapat diupayakan. Keberadaannya terdapat di dalam jiwa manusia dan menjadi bagian dalam diri seseorang. Untuk lebih memahami apa itu akhlak, mengutip buku pendidikan Islam bidang akhlak Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh Fahrul Rahman dan kawan-kawan, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yakni akhlak atau jamaknya khuluq, berarti adab, tabiat, budi atau perangai. Pendapat dari Mas Tawai atau pakar bidang akhlak mengutarakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa perlu memikirkan atau pertimbangan. Begitupun menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah ungkapan yang tertanam dalam jiwa sehingga menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nyair Al-Mutanabi juga menyebutkan bahwa setiap jiwa memiliki akhlak yang menunjukkan seseorang apakah ia memang pemurah atau mungkin hanya berpura-pura. Artinya, akhlak adalah sifat yang tetap dan kuat melekat dalam jiwa seseorang. Rasulullah SAW selalu berpegang pada Al-Quran sehingga akhlak mulia tersebut muncul atas ketaatan dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, adabnya serta kelembutan hati yang beliau miliki. Taman akhlak mulia mengutip buku Akhlak Al-Islam karya Syekh Yusuf Al-Qadarawi, ia menyebutkan bahwa ada beberapa keutamaan bagi seorang yang memiliki akhlak mulia, lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu imannya sempurna. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna jika ia memiliki akhlak yang sangat baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu derajatnya tinggi. Akhlak mulia yang dimiliki seseorang dapat membuat dirinya setara kedudukannya dengan orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang paling rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang diatur, dengan sebab akhlaknya yang luhur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga yaitu paling dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Keutamaan lain dari memiliki akhlak mulia yaitu pada hari kiamat akan ditempatkan duduknya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yaitu saya menjelaskan tentang adab atau etika dalam belajar. Di dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, Rasul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menguraikan beberapa etika yang seyogianya dilakukan seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Ada 10 etika yang hendaknya memiliki oleh penuntut ilmu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membersihkan hati dari penyakit dan kotoran. Salah satu tanda-tanda pelajar yang sukses adalah pribadi yang bersih hatinya. Hendaknya ia membersihkan hatinya dari segala penyakit dan kotoran hati yang dapat mencegah masuknya ilmu sebagai dendam, iri, dengki, keyakinan yang menyimpang, dan berbagai hal tercela lainnya. Hal ini perlu dilakukan supaya ia dapat menerima, menghafal, dan menjaga ilmu yang telah diajarkan kepadanya dan supaya ia dapat lebih memahami permasalahan-permasalahan yang berkembang dari ilmu yang ia dapatkan. Yang kedua, adab yang kedua yaitu mempunyai niat baik. Yang maksudnya yaitu seorang pelajar dalam proses belajar hendaknya mempunyai niat yang baik sebagai motivasi yang selalu dihadirkan dalam berkarya. Beliau Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari memberikan beberapa kriteria niat yang hendaknya ditancapkan dalam hati seorang pelajar, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu dalam kehidupan, menghidupkan dan melestarikan syariat,
menerangi dan menghiasi hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengenai niat yang dilarang adalah tujuan-tujuan duniawi seperti ambisi kekuasaan, jabatan, harta benda, menyombongi diri, gila hormat dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu segera belajar dan tidak menunda-nunda. Maksudnya yaitu seorang pelajar tidak boleh menunda masa belajar, akan tetapi ia harus memanfaatkan masa muda dan segala waktunya untuk menuntut ilmu. Jangan sampai ia terlena oleh nafsunya yang selalu ingin menangguhkan masa belajarnya. Hal ini tidak lain karena waktu yang terus berjalan tidak mungkin akan kelewatan sia-sia tanpa faedah. Beliau menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menyatakan seorang pelajar harus melepaskan dirinya dari segala kesibukan yang dapat menghambat fokus, kegigihan, pengorbanan, dan semangatnya dalam menuntut ilmu. Sebab kesibukan yang tidak segera dilepaskan akan menghambat pelajar dari ilmu. Kemudian adab yang keempat yaitu menerima apa yang telah menjadi bagiannya, yaitu qanaat. Maksudnya, seorang pelajar hendaknya menerima dengan rela apa yang telah disediakan baginya berupa makanan maupun sandang pakaian. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan para pelajar agar memilih kesederhanaan dan menghindari segala kemewahan dan keglamoran hidup selama menempuh jalan ilmu. Dengan bersabar atas kehidupan yang sederhana, pelajar dapat memperoleh luasnya ilmu, bisa menyatukan sendi-sendi cita-cita hati yang terurai serta memancarkan sumber-sumber pengetahuan. Kemudian yang kelima yaitu membagi dan memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Nah, seorang pelajar ketika mempunyai harapan besar menjadi orang yang sukses, maka ia harus bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar. Karena waktu yang berlalu merupakan sesuatu yang tidak akan pernah ternilai harganya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi manajemen yang baik terkait waktu belajar. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, waktu yang paling baik untuk menghafal pelajaran adalah waktu sahur atau waktu sebelum subuh. Membahas materi pelajaran adalah pagi hari, menulis pelajaran adalah siang hari, dan mutolaah atau mengkaji ulang pelajaran adalah di malam hari. Selain merekomendasikan waktu belajar yang baik, beliau juga memaparkan bagaimana kriteria tempat yang ideal untuk menghafalkan pelajaran. Tempat terbaik untuk menghafal adalah di kamar-kamar dan setiap tempat yang jauh dari kebisingan. Tidak baik menghafal di depan pepohonan, di hijau-hijauan, sungai-sungai, dan bersuara-suara gemuruh yang mengganggu konsentrasi. Kemudian yang keenam yaitu mengurangi makan dan minum. Hendaknya pelajar menyedikitkan makan dan minum, karena kekenyangan dapat mencegah dari ibadah dan membuat badan terasa berat. Di antara manfaat minimnya makan adalah terjaganya kesehatan jasmani dan menolak berbagai macam penyakit. Karena sesungguhnya penyebab munculnya penyakit-penyakit adalah banyaknya makan dan minum. Selain manfaat yang muncul secara lahir terhadap tubuh, sedikit makan dan minum juga memberikan manfaat terhadap batin dan hati seorang pelajar, yaitu menyehatkan hati dan sifat serakah dan keangkuhan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa tidak ada dalam catatan sejarah yang menyatakan bahwa wali Allah Subhanahu wa taala, para imam dan para ulama pilihan yang banyak makan, dan tidak ada salah seorang pun dari mereka dipuji karena banyaknya makan. Nafsu makan yang berlebih hanya terpuji bagi binatang-binatang yang tidak berakal dan disiapkan untuk bekerja. Kemudian yang ketujuh yaitu bersifat wiroi, menjaga diri dari haram dan syubhat, dan berhati-hati dalam segala hal. Pelajar hendaknya berpegang teguh dengan sifat wiroi dan berhati-hati dalam segala urusan. Hendaknya berhati-hati dalam mengambil perkara halal dan dalam makanan dan minuman, pakaian, tempat, dan seluruh kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dilakukan agar pelajar cerahkan dan mudah menerima ilmu. Salah satu bentuk kehati-hatian adalah mengambil dispensasi syariat atau rukhsah hanya saat ada kebutuhan. Sesungguhnya Allah suka ditunaikan segala rukhsahnya
sebagaimana aturan-aturan bakunya. Yang kedelapan yaitu menghindari makanan penyebab kebodohan dan lemahnya daya tangkap. Makanan merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan seorang pelajar. Apa yang ia makan akan berpengaruh terhadap kesuksesannya. Oleh karena itu, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan seorang pelajar harus mengurangi konsumsi makanan yang dapat menyebabkan kebodohan dan lemahnya daya tangkap panca indera. Beliau menganjurkan agar pelajar menghindari apel masam, kacang-kacangan dan cuka. Demikian pula hendaknya menghindari makanan yang menyebabkan baca lendir yang dapat menimbulkan akal dan memberatkan badan, seperti konsumsi susu dan ikan secara berlebihan. Pelajar seyogyanya menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan lupa, seperti mengonsumsi makanan bekas tikus, membaca tulisan di depan batu tulisan, menyelinap di antara dua unta yang berjejer, dan membuang kutu dalam keadaan hidup. Yang kesembilan yaitu mengurangi tidur. Banyak tidur merupakan salah satu hal penyebab kemalasan seorang pelajar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan kepada para pelajar agar menyedikitkan tidur selama tidak membahayakan tubuh dan pikirannya. Menurut Hadratus Syekh, hendaknya durasi tidur pelajar tidak melebihi 8 jam dan dalam sehari malam. Jika mampu, lebih baik lagi durasi tidur di bawah 8 jam. Kemudian menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saat lelah dan penat melanda, pelajar diperbolehkan mengistirahatkan pikirannya dengan berbagai macam hiburan, tentu yang tidak melanggar syariat, seperti berkreasi. Hal tersebut dilakukan agar pikiran pelajar menjadi segar kembali sehingga mudah menangkap pelajaran. Yang terakhir yaitu ke-10, meninggalkan pergaulan negatif. Hal paling penting yang seyogyanya dilakukan seorang pelajar adalah menjauhi pergaulan negatif. Apabila dengan lawan jenis bukan mahram, terutama orang-orang mayoritas, waktunya hanya dialokasikan untuk bermain dan minim berpikir. Hal ini tidak lain karena sifat atau karakter seseorang memiliki karakter seperti pencuri, yaitu mampu mempengaruhi orang di sekitarnya dengan cepat. Pergaulan negatif mempunyai sumbangsih besar terhadap sia-sianya umur tanpa memberikan manfaat apapun. Beliau juga menegaskan bahwa pergaulan menyebabkan hilangnya nilai keagamaan bila sang pelajar salah memilih kawan. Bila membutuhkan kawan, hendaknya pelajar memilih rekan yang saleh, baik agamanya, bertakwa, wiroi, bersih, banyak kebaikannya, minim keburukannya, serta terjaga dirinya. Sedikit berdebat bila pelajar lupa, ia mengingatkan dan ia sangat membantu. Selanjutnya yaitu pengertian musyawarah dan demokrasi dalam Islam. Musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bermusyawarah juga adalah anjuran Al-Quran dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan masalahnya, berdasarkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Etika demokrasi dalam Islam yang pertama yaitu musyawarah atau asyura. Etika ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Yang kedua yaitu adil atau al-adalah, artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Al-Quran yang menjelaskan prinsip ini yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu memenuhi kepercayaan atau amanah. Setiap orang yang melibatkan dalam berdemokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan pada saat musyawarah. Etika amanah ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58.
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang keempat yaitu tanggung jawab atau al-mas'uliyah. Artinya yaitu setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya. Nabi SAW telah mengingatkan etika tanggung jawab dalam hadis yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Sebagaimana Quran surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya yaitu, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dengan penjelasan ini, sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan meski beda secara empiris. Islam adalah wahyu Allah SWT, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia. Ketika demokrasi dalam Islam menjamin hak dan kewajiban semua yang terlibat bisa diterapkan tanpa kecuali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian paparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahpahaman dalam pengucapan, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya terdapat pada pribadi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.